Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Daun Karya semuanya, jumpa lagi bersama saya Ari Witoto, atau lebih dikenal dengan panggilan AW, Marketing Daun Karya Prupetindo untuk proyek Avani Bridge Resident. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit banyak memberikan tips atau kisi-kisi untuk sahabat Daun Karya semuanya, apa yang mesti harus dihindari ketika teman-teman sahabat Daun Karya semuanya mengambil rumah baik secara KPR maupun cash. Untuk mempunyai rumah atau cita-cita punya rumah itu adalah impian semua banyak orang. Bahkan ada yang menjadikannya punya rumah sebagai salah satu target terpenting dalam hidupnya. Terlebih buat kita yang sudah berumah tangga. Tanpa mengecualikan buat teman-teman yang masih single harus dipersiapkan, karena suatu saat pastinya juga akan punya keluarga. Tapi ada kalanya membeli rumah adalah menjadi mimpi buruk bagi semua orang atau kebanyakan orang, bahkan sampai bikin trauma. Kerugian yang timbul saat membeli rumah bisa terjadi karena beberapa hal, utamanya karena ketidaktahuan atau kekurangtahuan dari si pembeli rumah. Teman-teman Daun Karya semua wajib memperhatikan 6 kesalahan yang sudah kami rangkum ini, biar menjadikan momen membeli rumah tidak menjadikan sahabat Daun Karya semuanya menjadi rugi. Lalu apa saja kesalahan-kesalahan yang harus kita hindari saat kita membeli rumah? Berikut rangkumannya. Yang pertama, sahabat Daun Karya harus memikirkan lokasinya. Artinya apa? Lokasi-lokasi yang tidak bagus harus teman-teman sahabat Daun Karya hindari. Semua orang sepakat bahwasanya lokasi adalah pertimbangan pertama saat kita membeli rumah. Pastikan lokasi rumah yang sahabat Daun Karya beli itu cocok, strategis, dekat dengan fasilitas umum, dan pastinya juga tidak banjir di kemudian hari. Hal ini penting karena kita biar betah berada di rumah. Rumah dengan lokasi yang strategis juga bisa meningkatkan harga rumah bila tujuannya untuk investasi. Khususnya Avani Bridge ini secara lokasi sangatlah cocok, strategis. Karena dekat dengan fasilitas umum. Akses transportasi juga mudah karena diapit oleh 2 stasiun, baik itu stasiun Tenjo maupun stasiun Daru. Bahkan 2-3 tahun ke depan simpang susun tol Jambe akan segera terwujud, tol Serpong Balaraja. Jadi buat teman-teman sahabat Daun Karya nanti jika ngambil di Avani Bridge, aksesnya sangat mudah, hanya kurang lebih setengah kilo atau 500 meter saja ke simpang susun Jambe, 3 kilo ke stasiun Daru ataupun stasiun Tenjo. Untuk yang niatnya investasi, pastinya dengan semakin strategisnya lokasi, meningkatnya harga properti untuk tujuan investasi akan sangat cepat. Pertimbangan apalagi yang harus sahabat Daun Karya hindari? Hindari developer abal-abal. Langkah awal untuk membeli rumah adalah memahami reputasi developer. Caranya dengan membaca secara detail melalui websitenya, media sosialnya, untuk lebih melihat portofolio dari proyek-proyek apa saja yang sudah mereka lakukan selama ini. Daun Karya sudah sangat lengkap websitenya, daunkarya.info. Bisa teman-teman semuanya buka atau klik. Semuanya ada di situ. Media sosialnya baik YouTube, Instagram, dan TikTok juga lengkap. Portofolio dan proyek-proyek kami yang sebelumnya yang sudah lebih dari 3.500 unit kita akadkan ada di situ semua. Baik di lokasi mana dan dari tahun berapa. Selain itu, sahabat Daun Karya harus rajin-rajin mengecek pemberitaan di media sosial dan internet. Tujuannya untuk mengetahui apakah developer tersebut pernah tersandung kasus-kasus negatif
yang merugikan konsumennya. Contohnya adalah kita buka di setiap proyeknya. Saya bilang daun karya. Lihat ulasannya. Contohnya Avani Bridge Residen. Tinggal klik Avani Residen di Google Map akan muncul semuanya, bintang 5 dan segalanya. Jangan sampai kita atau sahabat daun karya semuanya tidak mendapatkan cukup informasi soal kredibilitas pengembang. Tak jarang banyak pengembang yang tak bertanggung jawab terhadap perumahan yang dikerjakannya. Untuk saat ini sangat mudah mencari info-info seperti itu. Hindari developer abal-abal. Selanjutnya, sahabat daun karya semua harus menghindari proyek atau pengembang yang status tanahnya masih belum jelas. Ketika membeli sebuah rumah melalui developer, biasanya sertifikat rumah akan sudah diganti nama dari pemilik lama menjadi nama developer. Jika tertarik membeli, pastikan Anda menanyakan sertifikat tersebut dapat beralih ke nama Anda. Jika sertifikat belum balik nama, maka sahabat daun karya tidak akan dapat melakukan alih kredit ke bank lain dari bank saat ini. Sebabnya pihak bank akan meminta sertifikat atas nama Anda agar bank dapat menyetujui KPR sahabat daun karya semuanya. Untuk Avani Bridge Residen dipastikan sudah beralih ke induk PT Daun Karya Propertindo. Bahkan untuk perkapling sudah pecah, baik sertifikatnya, PBG-nya, dan perizinan lainnya. Jadi jangan khawatir, untuk status tanah di Avani Bridge ini sudah lengkap. Sahabat daun karya, proses KPR langsung bisa akad tanpa bolak-balik untuk ketemu dengan notaris. Karena kebanyakan dan masih ada akad kredit sendiri lain hari atau lain waktu baru AJB. Saya ulang, hindari status tanah yang belum jelas. Selanjutnya, apa yang harus teman-teman atau sahabat daun karya semuanya hindari? Membayar DP sebelum KPR-nya approval. Sebelum pinjaman yang sahabat daun karya usulkan disetujui oleh pihak bank, maka jangan pernah mau membayar uang muka yang sudah ditentukan. Sebabnya, bank tidak menjamin akan menyetujui permintaan KPR dari sahabat daun karya semuanya, meskipun bank tersebut sudah bekerja sama dengan bank secara baik dan lama. Ini karena apa? Sebagai contoh di Avani Bridge sendiri itu nggak ada DP, nggak ada uang muka. Jadi sahabat daun karya semuanya jangan khawatir. Hanya dengan booking semua biaya kami yang tanggung. 3 juta all in, semua biaya sampai dengan SHM kami yang nanggung. Jadi tidak ada DP di Avani Bridge Residen. Jika kalian tetap nekat membayar DP ke developer dan KPR ditolak bank, dikhawatirkan maka akan berisiko uang DP tersebut sulit kembali atau bahkan mendapat potongan sekian persen. Saya ulang, jangan mau membayar DP sebelum KPR-nya approval. Selanjutnya, hindari bertransaksi jual beli rumah di bawah tangan. Jangan bertransaksi di bawah tangan. Transaksi jual beli rumah di bawah tangan atau atas dasar kepercayaan menggunakan kwitansi sebagai tanda bukti sangatlah berisiko. Ini banyak klaster-klaster kecil atau rumah-rumah townhouse kebanyakan. Jadi saling percaya, tanda bayarnya hanya berwujudkan kwitansi, sangatlah berisiko. Jika rumah yang sahabat daun karya beli masih dalam status dijaminkan atau diajukan di bank, maka lakukan pengalihan kredit dan dibuatkan AJB di hadapan notaris. Yang keenam, sahabat daun karya harus mengukur kemampuan pribadi masing-masing. Jangan memaksakan beli rumah di luar kemampuan. Pastikan sahabat daun karya semua punya perhitungan yang matang soal cicilan sebelum memutuskan beli rumah. Jangan sampai di tengah jalan cicilan sahabat daun karya semuanya mandek karena tak sanggup lagi membayar. Maka wajib menghitung pos pengeluaran per bulan ditambah dengan cicilan. Perencana keuangan kebanyakan sepakat bahwasanya cicilan yang aman adalah 30% dari gaji. Contohnya, jika perumahan yang sahabat daun karya ambil angsurannya 3 juta, gajinya harus berapa? Minimal 8 hingga 9 juta tanpa punya pinjaman. Itu aman secara perencana keuangan.
Bila tak cukup, maka sahabat daun karya alangkah baiknya menabung dulu, sedikit bersabar hingga uangnya cukup untuk menambah biaya atau keperluan untuk membeli rumah yang sahabat daun karya semua impikan. Sahabat daun karya semuanya, demikian sedikit hal-hal yang mesti kita hindari apabila sahabat daun karya ingin mengambil rumah. Pastikan semua legalitas, semua lokasi, semua apa yang sudah saya sampaikan di depan tadi terpenuhi, dan hindari apabila ditemukan kasus-kasus seperti tersebut. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Jangan ragu untuk mengambil produk daun karya Propertindo, khususnya Avani Breeze Resident, dan pastinya lewat saya. Jangan ragu, jangan sungkan. Andaikan ada pertanyaan setelah melihat video ini, bisa chat atau call di nomor WA saya 0812 8766 8234. Insya Allah saya siap bantu sahabat daun karya sampai dengan akad. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.